Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Membangun Komunikasi yang Efektif Antar Anggota Keluarga. Kelompok kami terdiri dari saya, Oktaviani, NPM 622111017. Dan saya Rismano Anissa, NPM 622111004 akan mempresentasikan makalah tersebut. Membangun komunikasi yang efektif antara anggota keluarga. Seorang ahli yang bernama Mr. Kai, beliau menjelaskan bahwa manajemen komunikasi adalah suatu proses pengelolaan komunikasi antar individu dalam berbagai hal yang komunikasi interpersonal. Komunikasi keluarga pada hakikatnya adalah suatu proses penyampaian pesan bapak atau ibu yang sebagai komunikator kepada anak-anak sebagai komunikasi tentang norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga dengan tujuan keutuhan dan pembentukan keluarga yang harmonis. Komunikasi yang efektif sangat penting dibina demi menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Melalui komunikasi efektif yang melibatkan seluruh anggota keluarga dalam menerima dan menyampaikan pesan mampu membangun komunikasi yang efektif. Seperti saat ini banyak kendala yang ditemui dalam proses berkomunikasi dalam sebuah keluarga. Apalagi di masa new normal ini banyak sekali permasalahan yang ditemui. Namun dengan adanya komunikasi yang efektif dan manajemen komunikasi yang baik, semua masalah itu akan bisa teratasi dan minimalisir timbulnya permasalahan baru yang berkepanjangan. A. Konsep komunikasi dalam keluarga. 1. Menurut Mundakir 2006, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu "maicultar" yang berarti berpartisipasi dan memberitahukan. Komunikasi diartikan sebagai proses pengiriman atau pertukaran stimulasi, signal, simbol, informasi baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal dari pengiriman dan penerimaan pesan dengan tujuan adanya perubahan baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 2. Menurut Firman Burnwen dan Jones 2010, komunikasi keluarga merupakan suatu proses pertukaran perasaan, kebutuhan, informasi, dan pendapat dalam menciptakan dan berbagi arti dalam keluarga. Ada 6 prinsip komunikasi yang menjadi dasar untuk menahan dalam keluarga. 1. Semua perilaku adalah komunikasi. Pada setiap ketika dua orang atau lebih individu mungkin atau tidak mungkin menggunakan komunikasi verbal, maupun mereka tidak dapat menghindari untuk tidak melakukan komunikasi nonverbal seperti membalikkan badan atau mengerutkan kening. 2. Komunikasi mempunyai 2 tingkat yaitu informasi isi dan perintah instruksi. Isi yaitu apa yang sebenarnya sedang dikatakan bahasa verbal, sedangkan instruksi menyampaikan maksud dan pesan. 3. Komunikasi berhubungan dengan pemberian tanda-tanda baca dan rangkaian komunikasi. Komunikasi melibatkan proses transaksi dalam pertukaran tiap respon berisi komunikasi berikutnya. Anggota keluarga masing-masing akan menjelaskan struktur dari terjadinya respon sekular. 4. Terdapat 2 tipe komunikasi digital dan analogi. Komunikasi digital adalah komunikasi verbal atau isyarat yang pada dasarnya menggunakan kata dengan pemahaman arti yang sama. Jenis komunikasi analogik yaitu ide atau suatu hal yang dikomunikasikan, dikirim secara verbal, responatif. Komunikasi analogi diartikan sebagai bahasa tubuh pengiriman pesan seperti sikap tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. 5. Prinsip redundasi atau kemubaziran atau pola interaksi berulang. Pola interaksi berulang dalam keluarga merupakan bukti bahwa peraturan komunikasi berjalan dalam keluarga. Pola ini secara alami muncul sebagai konsekuensi dari interaksi multiple antar anggota keluarga, begitu mereka mengetahui apa yang diharapkan dari masing anggota tersebut.
6. Semua komunikasi adalah simetris dan komplementer. Pada komunikasi simetris, semua perilaku interaksi bercermin pada perilaku interaksi lainnya. Sedangkan komunikasi komplementer berarti bahwa perilaku seorang melengkapi perilaku interaksi lainnya. Jika suatu dari dua tipe komunikasi tersebut digunakan, maka setengah konsisten dalam hubungan keluarga dapat timbul dari nilai mencerminkan pengaturan kesesuaian kekuasaan keluarga. B. Komunikasi manajemen. Manajemen komunikasi adalah proses timbal balik atau resiproka petugasnya untuk memberi informasi, membujuk atau memberi perintah berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan oleh konteks hubungan para komunikator dan konteks sosialnya. Manajemen komunikasi lahir karena adanya tuntunan untuk menjabatangani antara teoritisi komunikasi dengan praktisi komunikasi. C. Hambatan dalam komunikasi keluarga ada beberapa, di antara lainnya 1. Semua anggota keluarga punya kesibukan sendiri. Kesibukan kerap dianggap sebagai pemicu reganya komunikasi dalam keluarga. Ada anggota keluarga yang sibuk bekerja dari pagi sampai malam, sekolah bahkan sampai ditinggal berjauhan di kota lain. Hal ini biasanya semakin parah jika anak-anak dalam keluarga semakin beranjak besar atau sudah mandiri. Waktu untuk berkumpul bersama jadi makin berkurang karena semua anggota keluarga sibuk dengan urusan masing-masing. Kedua, rasa senggan terhadap orang tua. Di Indonesia masih banyak orang tua yang memberitahukan cara mendidik yang konvensional bagi anak. Cara ini membuat orang tua senantiasa berada di pihak yang benar dan tidak mau mendengarkan pendapat anak atau anggota keluarga yang lainnya. Akhirnya, anak-anak pun merasa apatis bila ingin menyampaikan musyawaratnya atau pendapatnya. Ketiga, kurangnya rasa percaya kepada keluarga. Ternyata tidak banyak orang yang bisa berkomunikasi secara baik dalam keluarga. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa percaya kepada keluarga ketika mengalami atau merasakan sesuatu. Banyak orang menganggap bahwa sebagai jauh lebih baik mendengarkan atau membantu daripada keluarga. Keempat, terlalu asik dengan gadget pribadi. Penggunaan gadget secara berlebihan juga memicu hambatan komunikasi dalam keluarga, sebab setiap anggota keluarga tidak benar-benar fokus saat berada di rumah. Ada yang masih sibuk mengurus pekerjaannya, menggunakan sarana hiburan atau berkomunikasi dengan teman melalui gadget. Fenomena ini baru dicegah sendiri sedini mungkin. Setiap anggota keluarga harus meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama di rumah. Melakukan aktivitas bersama seluruh anggota keluarga akan mempererat jalinnya komunikasi sehingga tak ada anggota keluarga yang merasa tidak dipedulikan. D. Metode untuk menjaga komunikasi dapat diterapkan di dalam keluarga. 1. Jadwalkan family time. Beberapa keluarga mungkin semua anggotanya sibuk untuk berkegiatan dengan orang tua yang menghabiskan waktu di kantor dan anak-anak yang sibuk dengan sekolah dan ekstrakurikulernya. Meski begitu, peraturan jadwal untuk berkumpul bersama keluarga juga sama pentingnya. Dengan melakukan hal ini, kemungkinan besar pendekatan atau komunikasi di dalam keluarga akan kembali harmonis. Kedua, tetapkan rutinitas keluarga. Cara lain untuk menjaga komunikasi keluarga adalah dengan menciptakan rutinitas yang harus dilakukan oleh seluruh anggota. Hal ini mungkin sederhana, membacakan cerita pendek untuk anak-anak sebelum tidur atau menentukan atau malam melakukan aktivitas menyenangkan bersama. Rutinitas yang menyenangkan tentu akan selalu dinantikan oleh anak dan dapat membuatnya untuk refleks. Dengan begitu, orang tua dapat menciptakan kesempatan untuk berinteraksi agar kedekatan tetap terjaga. Ketiga, makan bersama. Cara lainnya untuk memastikan komunikasi keluarga dapat terjalan adalah makan bersama. Baik itu sarapan maupun makan malam. Dengan menempatkan kebiasaan ini, kedekatan emosi dan komunikasi dapat terjalin selama menghabiskan makan. Orang tua juga dapat bertanya kegiatan anak selama 1 hari dan apa saja yang dipelajarinya. Mungkin
Mungkin saja anak sudah menyiapkan berita baik atau atau sekedar keluh kesah tentang harinya saat ini. Terima kasih atas presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman atas kami mengucapkannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.